Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo pejuang UTBK dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya. Nah, di sini kita akan bahas soal UTBK hari kelima. Tapi sebelum itu, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like. Jika tidak suka, dislike. Kemudian, jika teman-teman belum subscribe channel ini, ayo di-subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena tiap hari kita akan bahas soal UTBK 2020. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas ke nomor 1. Nah, di sini ada. Oke, untuk nomor 1 ini saya berikan di video sebelumnya, nomor 10. Dan saya mengharuskan teman-teman untuk menjawabnya. Ada beberapa yang menjawab dan ada juga yang tidak. Tapi terima kasih ya yang udah jawab. Jadi dia itu berarti mencoba mengerjakan. Nah, jadi teman-teman juga yang belum jawab, silahkan jawab ya. Karena setiap soalnya saya berikan satu soal untuk teman-teman jawab. Baik, di sini di suatu daerah X dari setiap Y orang ditemukan memiliki TV. Berarti X dari Y orang ditemukan memiliki TV. Jika 10.000 orang ditemukan memiliki TV, berapa jumlah penduduk? Ini penduduk ya di daerah tersebut. Berarti gimana teman-teman? Misalnya gini. Ada misalnya ini kan jika diketahuinya 10.000 ya. Misalnya gini teman-teman. Kita menggunakan angka aja langsung ya. Misalnya ada jumlah penduduknya itu 100 ya. Jumlah penduduk itu 100 dan yang ditemukan itu misalnya X-nya 1, Y-nya 2 gitu kan. Jadi kan 1 dari setiap 2 orang ditemukan memiliki TV gitu kan. Berarti yang hasil dari 10.000 itu yang mana coba? Berarti kan gimana? 1 dari 2, maksudnya 1/2 dari 10 dari 100 kan? Itu akan sama dengan apa? Berapa nih? 50 kan? Nah, berarti 50 itu yang ditemukannya. Jadi setengah atau bisa kita baca 1 dari setiap 2 orang penduduk, jumlah penduduknya adalah 100 adalah 50. Jadi kalau di sini gimana? Berarti kan ini yang ditemukan itu adalah 10.000. Ya udah, di sini 10.000. Kemudian di sini kan X per Y dong. X per Y dari apa? Dari jumlah penduduk yang ditanyakan ya. Jumlah penduduk gitu aja. Jadi yang ditanyakan jumlah penduduk itu sama dengan 10.000 kali silang Y-nya jadi ke atas. Y per X gitu ya. Mudah banget teman-teman. Y per X. C. Paham ya? Oke, nomor 2 ini berarti intinya P dan Q hubungannya kayak gimana ya? Di mana P adalah panjang AB, Q adalah 12 akar 7. Gimana caranya teman-teman kalau lihat soal seperti ini? Nah, kalau ada satu sudut dan itu diapit oleh dua buah sisi dan yang ditanyakannya yang di depannya gitu kan, ini X misalnya. Nah, itu kita menggunakan aturan kosinus ya teman-teman, masih ingat ya. Nah, gimana aturan kosinus? Berarti seperti biasa kan, misalnya di sini kan X. Berarti X kuadrat, kayak Pitagoras aja, X kuadrat berarti misalnya ini A gitu kan, dan ini B yang di depannya gitu kan. Berarti A kuadrat plus B kuadrat, ini kan Pitagoras tuh. Nah, tapi ada tambahan lagi, minus 2 kali AB cos theta gitu ya. Ini adalah aturan kosinus. Nah, gimana caranya? Ya udah tinggal disubstitusikan aja kan sebenarnya. Tapi ini ada trik cepatnya, teman-teman. Jadi kita gak perlu masukkan 24 sama 36. Sebenarnya kita bisa perkecil dulu nih segitiganya. Sudutnya kan tetap tuh, pasti sudut itu masih tetap 60. Hanya sisi-sisinya kita perkecil gitu kan. 24 dengan 36 itu kalau kita perkecil misalnya bagi 12 dapat 2, bagi 3, 36 bagi 12 dapat 3 ya. Nah, berarti kita bisa menggunakan 2 sama 3. Tapi nanti di hasil akhir berarti kan ini kan 12 kalinya ya. 12 kali lebih kecil, nanti dikali 12 lagi gitu. Oke, X kuadrat
sama dengan A-nya taruhlah di sini yang 3 ya, berarti 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat minus 2 kali A-nya 3, B-nya 2, cos. Cos dari 60. Cos 60 kan setengah kan. X kuadrat sama dengan 9 ditambah 4. Berarti di sini itu minus berapa nih? Ini kan setengah ya. Berarti ini bisa dicoret, dapat 6. Jadi X kuadrat sama dengan ini aja 13 kurangi 6, 7 ya. Jadi X-nya itu adalah akar 7. Nah, ini bukan akar 7 aja ya, karena kita memperkecil. Ya udah kalau kita balikin lagi ya, ini kan 12 kalinya ya, berarti kali 12 aja. Jadi X sama dengan 12 akar 7. Maka X ini adalah P kan, panjang AB tuh. Berarti jawabannya adalah 12 akar 7 juga, 12 akar 7 P, Q-nya 12 akar 7, berarti sama dengan. Gitu teman-teman, kita lanjutkan nomor 3. Sebuah kelompok beranggotakan 30 orang pekerja dari pabrik A memiliki rata-rata umur 27. Kelompok lain beranggotakan 70 pekerja dari pabrik B memiliki rata-rata 23. Apabila kelompok mereka disatukan, berapakah rata-rata umur mereka? Nah, berarti ini rata-rata gabungan, teman-teman. Sebenarnya mudah aja, tinggal dikali, terus dijumlahkan, dibagi totalnya kan. Coba dikalinya yang bersesuaian nih. Berarti ini 30 pekerja untuk A kan. Nah, itu adalah rata-ratanya 27. Berarti ya 30 dikali 27 gitu kan. Ditambah yang mana? Yang B-nya 70 kali 23 kan. 70 dikali 23 gitu. Kita bagi dengan jumlahnya berapa? Berarti kelompok A itu kan 30 orang, kelompok B-nya 70 berapa? 30 ditambah 70. Nah, udah nanti kita tahu berapa rata-rata umur mereka gitu kan. 30 dikali 27 berapa? 810 ya. Kemudian kita jumlahkan dengan 23 kali 70. 1610. Nah, kita bagi dengan 100. Jumlahkan berapa nih? Berarti 2420 ya enggak? Kita bagi dengan 100. Ada 2 berarti 1 2. Berarti jawabannya adalah 24,2. B, teman-teman. Mudah ya. Lanjut nomor 4. Rata-rata umur pemain pada tim A dan tim B secara berurutan 20 tahun, 30 tahun. Apabila rata-rata umur kedua tim tersebut adalah 26 dan total pemain kedua tim itu adalah 100, mana yang memungkinkan sebagai jumlah pemain tim A? 20, 40, 50, 60, 80. Mana yang benar? Nah, ini konsepnya sama kayak yang nomor 3 ya. Coba, berarti di sini itu sebenarnya kita kali aja kan yang bersesuaiannya. Berarti A dikali 20 kayak tadi kan. Ditambah dengan B dikali berapa? 30 kan. Nah, 30 itu dibagi berapa? Jumlahnya kan ada nih total 100. Nah, berarti dibagi 100 sama dengan berapa harusnya? 26 kan rata-rata gabungan. Nah, terus ada lagi nggak yang diketahui? Nah, ada lagi satu teman-teman bahwa kalau A ditambah B itu adalah 100 kan? Ingat-ingat nih. Nah, berarti di sini sebenarnya kalau kita mau mencari apa sih? Mau mencari A kan? Ya udah berarti substitusikan B kan sebenarnya. Gimana caranya? Berarti B sama dengan berapa? 100 kita kurangi dengan A. Nah, ini dapat. Tapi nanti kita substitusikannya. Kita kali silang dulu di sini. 20A ditambah 30B sama dengan 2600 ya, ini kaliin. Nah, kemudian B-nya itu apa? 100 minus A. Berarti kita terus aja. 20A ditambah 30 kali 100 minus A. Sama dengan 2600. Maka 20A sama tambah 3000 minus 30A.
sama dengan 2600. Berarti di sini aja minus ya, minus 10A sama dengan ini 2600 kita kurangi dengan 3000. Berapa sih? 26 dikurangi 30 ya minus 4 ya. Berarti min 10A sama dengan min 400. Maka didapat si A-nya adalah berapa tuh? 400 dibagi 10. 40 ya. Positif kan? Negatif bagi negatif. Ini coret, ini coret. Jadi A-nya adalah 40, teman-teman. Mudah ya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Jika F1 per X tambah 2 sama dengan 2X per X tambah 6, maka nilai dari F inverse negatif 4 berapa gitu kan. Nah, teman-teman kalau misalnya tahu konsep inverse itu bisa dikerjakan nih. Misalnya kita punya Fx sama dengan A. Nah, kalau kita nyari inverse-nya, gini teman-teman. F inverse A itu sama dengan X gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah tahu bentuk kayak gini, ini bisa dong diimplementasikan ke sini. Dia kan F1 per X tambah 2 sama dengan 2X per X tambah 6. Ibaratnya ini X dan ini A kan. Nah, berarti inverse-nya itu gimana? F inverse dari ini dong. 2X per X tambah 6 sama dengan yang ininya kan 1 per X tambah 2. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Coba dia kan nyarinya itu F inverse negatif 4. Nah, berarti ini itu harus sama dengan ini dong. Jadi si 2X per X ditambah 6 itu harus sama dengan negatif 4. Nah, coba kita kali silang. 2X sama dengan langsung ya negatif 4 dikali X negatif 4X negatif 24. Maka kalau kita pindah ruaskan ke sini kan jadi positif tuh. 4 tambah 2 kan 6. Berarti 6X sama dengan negatif 24. Maka X-nya adalah negatif 4. Tetap ya X-nya negatif 4. Berarti masukin ke sini negatif 4 kan udah nih dapet tadi negatif 4. Berarti masukin aja 1 per negatif 4 ditambah 2. Maka jawabannya adalah 1 per, ini aja negatif 2 ya, negatif 2 atau negatif 1 per 2. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut, nomor 6. Nyatakan nilai Z dalam XY. Oke, teman-teman ini gimana? Ada Z, di sini Z kan. Katanya disuruh menyatakan Z dalam XY. Tapi ini gimana teman? Ini kan ada segi 4 ya. Kalau Z, Y, X berarti di sininya misalnya kita tulis aja ya. Ini A, ini B, ini C gitu kan. Nah, berarti kita tahu kan kalau jumlah sudut dalam persegi itu atau segi 4 itu berapa? 360 ya. Berarti kalau misalnya kita tulis C ditambah X ditambah Y ditambah Z itu akan sama dengan 360. Nah, berarti si Z-nya berapa sih? 360 kita kurangi C kurangi X kurangi Y, ya nggak? Nah, akan tetapi C itu kan hanya kita permisalkan ya. Ini cuma permisalan, berarti kita harus ubah si C ini dalam bentuk X, Y. Gimana caranya, teman-teman? Coba hubungannya apa nih? Kalau misalnya C, A, B ini hubungannya apa? Pinter nih, sudut berpelurus kan? Nah, jumlah sudut berpelurus itu berapa? 180 kan? Nah, berarti si A ditambah B ditambah C itu adalah 180. Maka C-nya adalah 180 minus A minus B. Ya nggak? Pindah ruas aja kan? Nah, untuk A dan B-nya itu dari mana? Ada lagi teman-teman, untuk B itu kan apa? Jumlah sudut dalam segitiga kan? Berapa? 180 ya. Nah, berarti sebenarnya bisa langsung atau tulis dulu deh, gak apa-apa. Si X ditambah Y ditambah B itu adalah 180, maka B-nya adalah 180 minus X minus Y.
Begitupun yang A. Yang A itu kan segitiga nih. Sama juga kan? Ya harusnya si B itu sama dengan A kan? Karena kan ini X ya. Berarti si A itu adalah 180 minus X minus Y. Tapi kalau teman-teman pengen ditulis, tulis aja. A sama dengan 180 minus X minus Y. Nah, berarti sama nih B dan A. Berarti mudah dong. Kalau misalkan kita substitusikan ke si C gitu kan. Jadi C itu 180 minus A-nya adalah 180 minus X minus Y. Kita kurangi dengan B. B-nya ya sama aja kan. 180 minus X minus Y. Nah, berarti bisa kita coret nih. Ini kan jadi positif X, positif Y. Ini pun jadi negatif 180, positif X, positif Y. Nah, berarti si C itu adalah negatif 180. Kan ini positif ya. Positif X tambah positif X berarti 2X sama 2Y ya. Nah, ini teman-teman. Jadi si C udah dalam bentuk X, Y. Ya udah, substitusikan aja ke yang atas kan, yang ini. Oke, sehingga Z-nya adalah 360 kita kurangi dengan C. C itu adalah negatif 180 tambah 2X tambah Y. Kemudian di sini min X min Y. Min X min Y. Nah, sehingga Z-nya adalah 360 ditambah 180 kurangi 2X. Ini 2Y ya. Ini enggak ketulis. 2Y, ini 2Y. Minus 2Y minus X minus Y. Jadi si Z itu 360 tambah 180. 540 ya. 540. Negatif sama negatif. Ya udah dijumlahin negatifnya. Negatif 3X, negatif 3Y. Nah, jawabannya apa? Teman-teman. Gitu ya. 7. Dalam segi 4 ABCD, sudut A memiliki besar 20 derajat lebih dari rata-rata ketiga sudut lainnya. Maka besar sudut A berapa? Nah, berarti segi 4-nya ya kita nggak tahu segi 4 kayak gimana. Yang penting ada segi 4 aja. Kita lihat katanya sudut A itu, langsung aja A itu sama dengan 20 derajat lebih, berarti ditambah ya. Ditambah rata-rata ketiga sudut lainnya. Berarti sudut lainnya itu ya BC, D kan. Berarti B tambah C tambah D. Kita bagi 3 kan rata-rata. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu sudut dalam persegi atau segi 4 itu berapa sih jumlahnya? Berarti A ditambah B ditambah C ditambah D itu berapa? 360 kan? Nah, berarti kalau misalnya kita dipisahkan si A-nya berarti dapat berapa nih? Nah, kalau misalkan A-nya kita pisahkan, dapat apa nih? A itu sama dengan berapa? 360. Kita kurangi dengan dalam kurung B tambah C tambah D. Bisa kan kayak gini ya? Nah, coba misalkan kita sederhanakan B tambah C tambah D-nya itu misalnya kotak ya. Kita jadiin kotak. Ini pun kita jadi kotak ya. Berarti kan A sama dengan A tuh. Berarti A sama dengan A. A yang pertama itu 20 derajat ditambah kotak per 3 sama dengan 360. Berarti yang ini kan dikurangi kotak. Nah, setelah ini gimana? Karena di sini ada 3, ya udah kedua ruas kita kali 3. Nah, kali 3 dapat 60 derajat tambah kotak sama dengan 360 dikali 3 berapa? 10, 80 ya, minus 3 kotak. Nah, maka kalau kita misalkan si negatif 3-nya ke kiri biar jadi positif, jadi kan jadi 4 kotak ya. 4 kotak sama dengan 1080 kurangi 60, berarti 1020. Jadi kotaknya berapa sih sebenarnya? Kotak itu berarti kalau kita bagi 4 berapa? 225 ya, 225. Nah, berarti si kotak itu 225. Nah, berarti kalau udah ketemu kotak digimanain lagi? Nah, jangan masukin ke sini ya. Ini tuh yang standarnya.
kita masukinnya yang ini kan, definisinya adalah A itu 20 derajat tambah kotak pertiganya kan. Berarti A itu adalah 20 derajat ditambah kotaknya itu tadi 225. Kita bagi 3. Nah, berapa tuh 225 bagi 3? 75 ya. 75 ditambah 20 berapa? Ya, 95 dong. Berarti jawabannya C, teman-teman. Gitu ya. Lanjut nomor 8. Sebuah himpunan mahasiswa X mengadakan penggalangan dana untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 yang diikuti oleh laki-laki 10 orang, perempuan 20 orang. Tiba-tiba himpunan mahasiswa Y pun ikut gabung dalam penggalangan dana tersebut dengan mendelegasikan anggota laki-laki dan perempuan sama banyak. Perbandingan seluruh laki-laki dan perempuan itu adalah 2/3. Nah, berarti yang P itu adalah jumlah delegasi Hima Y, maksudnya himpunan mahasiswa Y, Q itu adalah 10 ya. Gimana caranya teman-teman? Berarti sebenarnya kita harus definisikan satu-satu ya. Untuk mahasiswa X, si laki-lakinya itu berapa sih? 10, perempuannya 20. Dan mahasiswa Y itu laki-lakinya sama ya, sama perempuan. Misalnya apa? Misalnya kotak. Berarti ini sama kotak. Terus di sini kan ada perbandingan seluruh ya. Berarti perbandingan seluruh L dan P. Seluruh L dan seluruh P itu berapa? 2/3. Nah, yang ditanyakan itu kan yang si P itu jumlah delegasi Hima Y. Berarti jumlah dari yang ini kan. Kotaknya kita cari tahu dulu, nanti kita jumlahin. Nah, berarti gimana caranya teman-teman? Berarti kita menggunakan perbandingan aja ya. Untuk seluruh laki-laki itu berapa, kemudian dibagi dengan seluruh perempuan kan, itu. Berarti seluruh laki-laki itu kan 10, yang X kan ditambah, berarti yang Y kan, kotak, per, untuk yang perempuannya 20 ditambah kotak, sama dengan 2/3. Nah, kalau kita kali silang, berarti dapat berapa? Berarti 3 kali 10 ditambah kotak, sama dengan 2 kali 20 tambah kotak. Ya enggak? Berarti 30 ditambah 3 kotak, sama dengan 2 kali 2, 4 ya. 40 ditambah 2 kotak. Nah, kalau si 2 kotaknya pindah ke kiri, jadi kan berapa? Jadi negatif ya. Langsung aja kotak kan. 3 kurang 2, 1. 40 kurangi 30, 10. Jadi ternyata kotaknya adalah 10. Maka untuk yang P ini adalah ya kotak tambah kotak. Ya enggak? Perempuan sama laki-laki. 10 ditambah 10 berapa? 20. 20 itu lebih besar daripada 10. Maka P lebih besar daripada Q. Yang A. Gitu teman-teman. 9. 3 kantong beras dengan berat 15 kg, 35 kg, dan 50 kg mengalami penyusutan secara berurutan 8%, 6%, 4%. Jika ketiga karung beras tersebut digabung, maka beratnya menjadi titik-titik dari total ketiga karung beras. Nah, gimana teman-teman? Berarti yang ditanyakan itu adalah kalau dia digabung, beratnya menjadi berapa kalinya dari total karung beras ya. Berarti gimana caranya teman-teman? Kita harus tahu dulu totalnya ya. Totalnya berapa sih total karung beras itu? Ya 15 kg ditambah 35 kg ditambah 50 kg. Berapa coba? 15, 35 tambah 50 itu 100 ya. Nah, berarti ini 100. Kemudian kita harus cari dulu ya penyusutannya tiap-tiap kantong gitu kan. Berarti misalnya untuk yang beratnya itu 15 kg atau kita misalkan A. A itu berarti kalau yang namanya penyusutan itu kayak gimana teman-teman? Ya udah berarti kan persennya dikali aja kan 15. Berapa sih 8% itu ya 8/100 dikali 15 gitu kan. Nah, ini dapat berapa gitu. Kemudian nanti yang B pun sama. Yang B pun ya
6% berarti 6/100 dikali berapa? 35. Kemudian yang C pun sama, 4% berarti 4/100 kita kali dengan 50 kan. Nah, coba hitung satu-satu teman-teman. Untuk 8/100 dikali 15 itu berapa teman-teman? Teman-teman kalau bingung hitungnya tinggal 15 kali 8 berapa? 120 kan, dibagi 100, nolnya coret 2 kan. Ya udah berarti 1,2 gitu. Kemudian yang ini 35 kali 6 berapa coba? 210 kan. Nah, 210 kalau kita coret nolnya 2 ya tinggal 2,1. Sisanya ini gampang banget, nolnya coret, kemudian ini kan 5. 5 juga kita bisa coret dengan 10 dapat 2. 4/2 berapa? 2. Gitu ya. Berarti kalau kita jumlahkan itu berapa totalnya? Kalau kita jumlahkan berapa teman-teman? Ini 2,0 ya. 23, kemudian 22, 1, 5, 5,3 teman-teman. Jadi jumlah penyusutannya itu sebenarnya 5,3, tapi itu bukan jawabannya ya. Karena kan yang ditanyakannya, jika ketiga karung beras tersebut digabung, maka beratnya menjadi berapa kali dari total ketiga karung beras tersebut. Maksudnya ini dalam persen ya nanti. Ya udah berarti gimana? Ya udah sih berarti kalau misalnya cari persen ya 5/5,3 kita bagi dengan jumlahnya berapa sih? 100 kan? Dikali ya dianya maunya persen, ya udah 100% gitu kan. Nah, ini coret-coret ya tetap 5,3%. Jadi jawabannya adalah apa teman-teman? D. Gitu ya. Nomor 10. Oke, di sini ada suatu kelas terdiri dari 42 siswa. Sepertiga siswa suka berenang, seperenamnya suka berenang dan sepak bola. Dan 18 siswa tidak suka keduanya. Berapa banyak siswa yang hanya menyukai sepak bola? Oke, kalau gini saya enaknya pakai diagram Venn ya. Misalnya di sini ada 42 ya semestanya. Kemudian di sini ada yang berenang dan ini pasti beririsan. Ada yang juga sepak bola. Nah, sepertiga dari 42 itu 14 ya, 14 teman-teman. Nah, awas di sini 14 itu semua ya gabung masih ke sini. Jadi si B gitu kan. Nah, ingat-ingat ini semuanya. Kemudian lihat 1/6 itu menyukai sepak berenang dan sepak bola. Berarti di sini dong. 1/6 dari 42 7. Nah, berarti di sini 7-nya. Nah, tapi di sini kan belum kita kurangin nih. Kalau misalnya mau berenang aja atau nanti sepak bola aja. Kemudian lihat lagi, 18 siswa tidak suka keduanya, 18 nih. Nah, lalu untuk yang menyukai sepak bolanya aja gimana? Nah, di sini teman-teman menarik kalau teman-teman tidak paham konsepnya itu nanti bakal salah ya. Kita lihat untuk yang sepak bola aja kan sebenarnya ini sampai sini doang kan. Nah, kalau dia udah lewat sama irisannya ya dia bukan sepak bola aja. Berarti kalau misalnya kita tulis ya ini tuh standarnya X minus 7 kan. X minus ininya. Itu adalah sepak bolanya aja. Berarti si X minus 7 itu sepak bolanya aja ya. Jadi kita carinya X minus 7-nya gitu. Ya udah, kita jumlahkan semuanya sama yang di luar, kemudian sama dengan 42. Tapi kalau dia maunya sepak bolanya aja ya X minus 7 gitu kan. Oke, 14 minus 7 ditambah 7, kemudian ditambah X minus 7, kita kotakin deh biar nggak keluar. Ini kan yang sepak bolanya aja kan. Sama dengan, oh bukan, ditambah lagi 18, sama dengan 42. Nah, berarti ini bisa kita coret. Jadi, X minus 7, kita kotakin. 14 ditambah 18 itu adalah 32 ya. 32 sama dengan 42. Maka X minus 7 adalah 42 minus 32 itu adalah 10. Nah, jadi jawabannya adalah 10 teman-teman. Itu untuk yang sepak bolanya aja gitu. Berarti gitu ya teman-teman, paham ya? Nah, untuk nomor 11, silakan teman-teman kerjakan di kolom komentar. Pokoknya dikerjain dulu, di outret sendiri. Lalu komentar ya teman-teman.
Selamat mengerjakan. Jika teman-teman suka dengan video ini silakan like, jika tidak suka dislike. Jika ingin share ke yang lain silakan. Semoga teman-teman bisa masuk ke PTN yang diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.